Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang di rumah, yang mengikuti acara Intimacy Worship hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karya yang Tuhan berikan kepada kita, karya terbesar dalam hidup kita semua. Sebab pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Bersyukur selalu kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang berlimpah atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur selalu, kami menaikkan hormat syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kau memberkati kami, Kau ada bersama dengan kami. Meninggikan nama Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur, yang segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Intimacy Worship. Dan pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan sebagai landasan kepada kita semua. Apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa seperti ini. Kita akan membaca dari kitab 1 Tawari 4. Kitab 1 Tawari 4 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kitab 1 Tawari ini menceritakan tentang silsilah dan juga sejarah dari kerajaan Yehuda. Kitab ini ditulis oleh Ezra untuk orang-orang Yehuda, di mana mereka telah kembali dari masa pembuangan di Babel. Selama 70 tahun orang-orang Yehuda banyak ditawan dan mereka hidup di dalam pembuangan. Setelah mereka kembali dari Babel, keadaan rohani mereka sangat terpuruk pada saat itu. Sebagai umat yang telah dijanjikan oleh Allah, mereka diliputi suatu kekhawatiran, apakah Allah masih tetap akan menepati janji-janjinya? Apakah itu masih berlaku dalam kehidupan mereka? Nah, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, lahirlah seorang anak yang bernama Yabes. Yabes dilahirkan oleh seorang ibu dan diberikan nama Yabes karena ketika akan melahirkan, ibu ini mengalami penderitaan dan kesakitan yang berkepanjangan, sehingga diberikanlah nama Yabes yang berarti kesakitan. Nama Yabes, kalau kita melihat, nama Yabes ditulis hanya dalam 2 ayat di kitab Tawari ini. Tetapi nama Yabes ini, cerita tentang Yabes, doa tentang Yabes pada 1 Tawari 4 ini sangat lengkap dan terperinci. Yabes merupakan sosok yang sangat dipercaya. Yabes adalah orang yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Di sisi lain, kehidupan Yabes, kehadiran Yabes juga mencerminkan bahwa umat berada dalam suatu kesulitan di bawah pemerintahan Babel sebagai tawanan. Meskipun kelahiran Yabes dalam penderitaan dan kemalangan, meskipun Yabes hidup dalam penderitaan, ketika dia sudah dilahirkan, dia sudah dikatakan bahwa dia akan menderita dan dialah yang membawa kesakitan dalam kehidupannya. Tapi yang ingin kita pelajarin dari Yabes adalah bagaimana Yabes menyerahkan hidupnya kepada Allah, bagaimana Yabes berseru kepada Allah, dan Yabes mempunyai keyakinan bahwa hidupnya akan berubah. Di dalam ayatnya yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah. Dan inilah doa Yabes kepada Allah. "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Apa yang terjadi? Allah menjawab doa Yabes. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, 4 hal yang diminta oleh Yabes, yaitu berkat yang berlimpah-limpah, perluasan daerah secara geografis, kemudian penyertaan Allah dan perlindungan Allah dari malapetaka. Di sini kita melihat bahwa Yabes mengakui bahwa sumber berkat hanya dari Allah yang ia percaya. Hanya berkat itu ada dalam kehidupannya itu karena kasih karunia Allah. Di tengah-tengah kesulitan, Yabes memiliki iman yang besar kepada Allah. Yabes percaya akan janji-janji Allah, bahwa Allah pasti akan menepati doanya, bahwa Allah pasti akan mendengarkan seruannya. Kuasa Allah, kehadiran Allah, dan perlindungan Allah dipercaya oleh Yabes bahwa itu akan membawa dia keluar dari kesulitan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat doa Yabes ini, yang ingin
saya tekankan bahwa di dalam doa Yabes ini kita bisa melihat mengapa Yabes ini doanya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama karena Yabes berdoa kepada Allah yang benar. Yabes berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi bahkan segala isinya. Allah yang berkuasa atas hidupnya. Kepada itulah dia berdoa. Kemudian Yabes memiliki iman yang besar. Yabes percaya, Yabes beriman bahwa Allah yang ia sembah setia kepada janji-janjinya, bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Itulah iman Yabes. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yabes memiliki pengharapan. Yabes tidak terlena, Yabes tidak terkungkung dengan kesulitannya, tapi Yabes mau bangkit dan dia berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membalikkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam doanya Yabes memohon berkat yang berlimpah-limpah. Dia memohon kemenangan. Kemudian dia memohon kemakmuran dalam usahanya. Dan terakhir dia memohon bahwa Tuhan lindungilah saya dari segala malapetaka. Kalau kita bisa melihat di dalam Matius 6, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kalau kita melihat doa ini hampir sama, mempunyai inti, visi, dan misi yang hampir sama. Bahkan sama, memohon berkat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, memohon perlindungan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan dari segala malapetaka, dari segala orang jahat. Itulah yang saat ini yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit seperti ini kita sudah melalui sudah lebih dari setahun kita melalui masa-masa pandemi yang sangat sulit. Seluruh sektor kehidupan tersentuh oleh kesulitan. Tidak ada yang tidak sulit untuk saat ini. Tapi kita sebagai orang percaya, apa kita terlena dengan keadaan seperti ini? Apakah kita akan terpuruk seperti ini? Mari kita melihat Yabes. Yabes tidak terpuruk dengan keadaannya. Walaupun dia memiliki nama kesakitan, nama penderitaan, dia mau keluar dari masalah itu. Kita sebagai orang percaya, di saat ini sudah 1,5 tahun lebih kita berada dalam masa sulit ini. Apakah kita masih seperti ini? Kita masih mengeluh, kita masih menggerutu dengan keadaan ini, kita menyalahkan kenapa terjadi, mengapa begini. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai orang percaya, saya mengajak kita untuk keluar dari itu. Kita lihat Yabes, dia hanya berharap kepada Allah. Di masa sulit seperti ini, kepada siapa kita berharap? Kepada pimpinan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak bisa kita berharap. Segala sesuatu bisa terjadi. Tapi ketika kita berharap, kita menaruh pengharapan kita menaruh iman kita di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil yang akan Tuhan kerjakan. Seperti Yabes. Kita membaca dalam kitab Mazmur 62 ayat 6-9. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya kepada Allah kita sanggup berlindung. Bagaimana caranya kita berlindung kepada Allah? Tidak henti-hentinya kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak henti-hentinya kita berdoa, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dari hal-hal yang kecil saja. Di masa-masa sulit ini, tidak mungkin kita mengharapkan hal-hal yang besar. Tapi kita bisa melihat, kita bisa bersyukur bahwa sampai pada saat ini,
penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan orang percaya. Masih ada yang kita makan, masih ada yang kita pakai, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa merasakan bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama dan melindungi saya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya, dan itu yang harus kita lakukan. Yabes memiliki iman, Yabes memiliki pengharapan, Yabes memiliki Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Kita pun memiliki itu. Karena apa? Karena kita percaya kepada Allah yang sama. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita letakkan segala pergumulan kita letakkan segala kesulitan kita letakkan segala masalah kita letakkan segala kesulitan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Tidak secara otomatis Yabes mendapatkan Yabes mendapatkan jawaban dari doanya. Tidak secara otomatis. Tapi Yabes hari lepas hari ada pengharapan, ada seruan-seruan doanya. Itu yang akan kita pelajari. Tidak secara otomatis itu datang, tetapi bagaimana perlindungan Allah, penyertaan Allah, berkat-berkat Allah ada dalam hidup kita ketika kita senantiasa setia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang ada di tempat ini, hari-hari yang akan kita lalui, mari kita lalui bersama Tuhan. Mari kita melangkah bersama Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada dan menopang kehidupan kita ketika kita setia dan selalu percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus kita Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah kami kerjakan, banyak hal yang menjadi pergumulan kami sebagai orang percaya. Tapi kami percaya, kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hebat, kami memiliki Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu senantiasa berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat, bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada presiden, bahkan menteri, bahkan juga seluruh pemimpin sampai dengan pemimpin yang terkecil Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu akan berlaku atas kehidupan mereka. Dan Tuhan, mari Engkau pimpin mereka, para pemimpin kami, Engkau berikan mereka kesehatan, kemampuan Tuhan, dan mampukan mereka menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil Tuhan, itu memberikan dampak bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami juga berdoa untuk setiap orang percaya, para hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, Engkau campur tangan untuk kehidupan gereja Tuhan. Engkau lihat kuasa-Mu Tuhan, kerinduan para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, banyak jiwa yang dijangkau melalui kuasa-Mu Tuhan. Kau terangi Tuhan jalan setiap gereja-gereja Tuhan, agar visi misi yang mereka kerjakan biarlah itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar kepada Engkau, ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau, tidak ada hal yang mustahil yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai kami semua. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.